Bahkan kita harus bisa waktu untuk pribadi, waktu untuk keluarga itu jadi hampir ndak ada lah. Bahkan kita tidur itu jam-jam masih subuh, telepon, "Pak, tolong saya ini lagi ditangkap ini," katanya kan. Kan memang harus didampingi. Ada juga semacam tanggung jawab dan kewajiban itu membela orang tanpa harus bayar itu. Itu kan perintah undang-undang juga bagi pengacara. Welcome to podcast Too Much, studio penuh manfaat. Balik lagi bersama saya Ninda Marsika di podcast Too Much ya. Sampai belibet say, karena cuacanya dingin ya, jadi lidahnya agak kaku gitu. Bisa aja nih. Jangan gitulah, nanti grogi. Oke, seperti biasa ya, selalu podcast Too Much ini kedatangan narasumber yang beda-beda selalu ya, terus selalu spesial juga karena selalu ada pembahasan yang menarik yang akan kita bahas hari ini. Dan salah satunya seperti yang sudah hadir di studio pada saat ini ada Bang Andre. Halo Bang. Halo, sayang. Suaranya agak kenceng dong. Ya, halo. Enggak, tak kirain tunggu dia selesai ngomong dulu baru kita jawab. Enggak apa-apa, santuy aja Bang, santuy Bang. Ini kita sapa dulu nih, namanya Bang Andre. Ya, Bang Andre. Siapa tadi nama lengkapnya Bang? Kalau nama lengkap Andreas Marbun. Marbun itu marga ya. Horas. Anak Medan, Mbak. Oke, jadi Bang Andre, ini kita panggilnya Bang Andre ya guys. Jadi Bang Andre ini adalah seorang pengacara ya Bang ya? Pengacara muda, termasuk pengacara muda ya. Emang usianya berapa Bang? Baru 30. Baru 30. Bulan Juli ini baru 30. Oh iya, oke. Sebentar lagi kita happy birthday to you ya. Sudah lewat. Oh sudah lewat. Sudah lewat. Oh, abis ini kita makan-makan berarti ya. Ditraktir sama Bang Andre nih guys. Boleh. Itu boleh. Amin. Jadi Bang Andre ini seorang pengacara ya. Jadi kita akan membahas hari ini tentang ya persoalan-persoalan hukum, yang siapa yang wajib dihukum gitu ya. Konspirasi boleh. Tapi kayak berat gitu, takut nggak nyampe otak saya. Takut basap di sini nah. Asal nggak ada aja nungguin di depan kan. Takutnya langsung ada nungguin. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya ini secara pribadi Bang Andre dan juga kegiatannya gitu sehari-hari. Nah, ini kan Abang berprofesi sebagai seorang pengacara nih Bang ya. Apa sih yang memotivasi Bang Andre untuk ingin menjadi seorang pengacara? Kok mau sih katanya tuh? Sebenarnya kalau cerita dari awal ya, bahkan belum pernah kepikiran untuk jadi pengacara itu belum. Oke. Jadi dulu itu merantau ke Kalimantan Timur itu ya karena kebetulan ada keluarga juga bekerja latar belakangnya di pengadilan kan. Dipaksa lah kita kuliah di hukum. Coba masuk 1 bulan 2 bulan, lama-lama tertarik. Ternyata menarik di dunia hukum itu kan. Nah, masuk pertengahan semester 5 lah kuliah waktu itu. Kebetulan dosen saya ini pengacara juga di Samarinda ini. Oh, kuliahnya di Samarinda? Samarinda. Oke. Jadi boleh nggak sih disebut? Boleh. Universitas. Nah, kalau S1-nya dulu alumni Widyagama, Mahakam. Sekarang lagi ngambil magister itu di Unmul, Warman. Nah, waktu masuk semester 5 dulu, kalau kita kenal mungkin masyarakat Kaltim udah cukup kenal lah sama Dr. Tumbrom Pusunggu. Nah, kebetulan beliau itu dosen saya itu. Masuk semester 5 itu saya langsung diajak, maukah bergabung di kantor? Nah, dari situlah saya lihat, akhirnya tertarik. Saya pun setelah pelantikan advokat itu dan ambil sumpah, baru 2 tahun juga keluar ini dari kantor beliau. 2 tahun terakhir ini baru mendirikan firma sendiri bersama ada teman-teman. Nah, kalau masalah itu boleh tanya beliaunya kayaknya ya.
Oh, nggak ada obrolan gitu. Enggak, karena Kenapa kebetulan itu kira-kira? saya juga enggak menyangka kan. Kebetulan waktu itu Bapak ini ngajar di kakak tingkat kan. Mhm. Kebetulan di ruangan saya itu ada kursi kurang lah. Jadi saya ke sebelah, saya Mhm. kebetulan. Saya enggak nyangka juga beliau ada di sebelah itu. Saya datang mau minta kursi, langsung dipanggil, "Andri sini dulu bentar," katanya kan. Beliau sodorkanlah kartu nama sama saya itu. "Tolong telepon Bapak besok ya," katanya. Ya itu saya telepon langsung diajak bergabung ke kantornya gitu. Mungkin insting seorang dosen ini tadi ya, melihat, potensi dari anak didik gitu mungkin kali ya? Bisa jadi. Oh iya. Enggak, Bisa kebetulan di kantor jadi. beliau enggak cuma Batak juga, banyak. Oh gitu. Heeh. Ya siapa tahu pintu rezekinya memang di situ, Bang. Mungkin bisa jadi lebih Iya. kritis gitu kan, jadi lebih vokal, jadi, "Oh bisa nih," gitu kan. Nah kalau misalkan cara Bang Andre menyeimbangkan kehidupan pribadi dan juga, profesi yang profesional sebagai seorang pengacara tuh gimana Bang? Menyimbangkan dalam hal seperti apa Ya maksudnya kan ini? kalau jadi seorang pengacara kan pasti sibuk ya, Iya, banyak yang harus diurusin ya di luar ya, maksudnya dibela begitu iya. kasus-kasus dan lain-lain gitu. Mhm. Gitu nggak sih? Harus nggak sih? Jadi baperan ya? Tapi memang kalau kita di dunia pengacara ini ya, bahkan kita harus bisa waktu untuk pribadi, waktu untuk keluarga itu jadi ndak ada, hampir ndak ada lah. Mmm. Karena kan kapanpun orang bermasalah, apalagi yang kenal misalnya udah di Samarinda ini teman-teman apa segala macam, pas tidur pun kita ditelepon harus siap 24 jam tuh Bang? 24 jam. Luar biasa. Kadang kan namanya orang yang berurusan sama permasalahan pidana lah, itu yang paling sering terjadi. Bahkan kita tidur itu jam-jam masih subuh, telepon, Mhm. "Pak, tolong saya ini lagi ditangkap ini," katanya kan. Kan memang harus didampingi. Bagaimana? Ya kita harus siap datang. Kalau ndak begitu kan, apalagi namanya pengacara ini kan menjaga nama itu paling penting. Mhm. Kalau kalau nama kita udah ndak baik, apalagi Samarinda ini kan kecil misalnya, lingkup Kaltim lah, Mhm. yang Orangnya ndak sanggup itu-itu kita aja. bersaing nantinya gitu. Mhm. Itu dia. Jadi menjaga nama baik demi keberlangsungan job ini. Iya, menjaga nama baik demi keberlangsungan job ya kan. Sudah. Hah, kenapa? Iya, heeh, gimana tuh? Iya maksudnya lagi family time kan, lagi family time Iya. tiba-tiba ditelepon sama klien gitu langsung berangkat, nggak pernah komplain nih. Nah, kebetulan ya saya salah satu pengacara yang bersyukur ya punya istri dapat yang tidak pernah protes apapun itu. Oh, Itu mengerti dia. ya. Kok pengen? Kok pengen tahu gitu. Bahkan kalau izin itu kan misalnya jangankan ya dia enggak terlalu nanya mau ngapain. Pokoknya saya keluar bentar ya, ada kerjaan ini. Udah. Paling dia nunggu pulang sudah gitu. Oh. Kok jadi kenapa begitu nih? Mau curhat atau gimana nih? Nah, kalau misalkan tantangan terbesar nih Bang selama menjabat, sebagai Menjalankan berprofesi, Iya. sebagai pengacara, apa nih tantangan terbesarnya? Banyak sih sebenarnya kalau dalam dunia profesi ini, apalagi di lapangan lah misalnya ya. Ya kita mengesampingkan lah dulu misalnya perkara-perkara pidana nanti belakangan dulu ini. Yang berbau keperdataan lah. Misalnya banyak sengketa misalnya kayak pertanahan lah, dunia tambang lah. Yang paling banyak itu misalnya di lapangan masalah premanisme banyak. Iya. Banyak itu yang kadang ya menggunakan kekerasan gitu. Bahkan saya kalau boleh berbagi pengalaman ini, ada perkara juga ini di Anggana itu kan. Boleh nggak disebut? Boleh. Hal-hal yang di luar pikiran kita manusia ini terjadi. Saya itu sampai pernah itu baru-baru bulan lalu, bulan Mei. Sampai tidak bisa bergerak itu 3 minggu. Karena dikirimi apa itu namanya? Ada nempel di badan itu ditaruh yang berbau mistis lah.
Itu 3 minggu asli nggak bisa bergerak. Mau kita jalan susah, kayak kosong lah tatapan begitu. Oh, model kayak paralyzed apa lumpuh ya? Iya, Oke, biasa. terus yang ditempel di badan itu kelihatan atau Nah, enggak ya? kebetulan saya itu berobat kan, ada nelpon Habib kenalan juga dari Banjarmasin itu, dia yang ngobati. Oke. Setelah diobati muntah-muntah itu udah, baru setelah itu sembuh. Baru-baru aja itu. Ya, itulah tantangan paling besar yang selama ini yang saya alami, hal-hal yang begituan. Nah, kalau pidana misalnya, ya banyaklah faktornya. Yang dari penegak hukum lah yang kurang mendukung, banyak juga. Ya oknum-oknum lah, kayak itu dia. Iya, betul. Karena kan orang Oknum. berpikiran kalau misalnya kita ketemu lah sama mahasiswa hukum misalnya kan aturannya begini Pak katanya. Ya kalau kita sebagai profesi pengacara misalnya boleh menyatakan itu, tapi kan kita kadang itu yang punya kewenangan siapa? Kalau kita kadang memaksakan kehendak misalnya dalam hal-hal tertentu, sedangkan yang punya kewenangan udah kontra sama kita, itu kadang yang menjadi dilema bagi kita. Karena orang pengacara ini kan tidak punya kewenangan seperti yang dimiliki kayak penegak hukum lain, baik itu polisian, kejaksaan, hakim misalnya, kan mereka punya kewenangan yang sudah diatur undang-undang, bahkan karena mereka ini kan bertindak atas nama negara, sedangkan pengacara ini kan swasta dia sifatnya. Ya kita hanya sifatnya itu mengutarakan, menyampaikan lah, begitu sifatnya. Tantangan yang begini kan yang jadi, apalagi misalnya kalau pengacara baru lah, tidak jarang itu dilihat orang seolah-olah anggap remeh. Sebelah mata gitu. Karena belum punya nama kadang kan, jadi itu. Gini apaan tuh? Sebelah mata. Banyak gitu. Jadi kan pengalaman tadi, sebenarnya pengacara selain daripada pendidikan, lagi dilengkapi. Dan enggak berarti. Iya, ilmu menangkal itu tadi ya, supaya nggak dikirim-kirimin gitu ya. Siapa tahu kan. Punya teman Habib buat ngobatin gitu ya. Kalau saya pribadi sih sejauh ini banyak juga tawaran-tawaran yang begitu, cuman ya kalau saya pribadi ya cukuplah percaya sama Tuhan, cukup. Tuhan yang melindungi aja gitu. Tetap iman ya, nomor 1 ya. Nah itu kan tantangan terbesar nih. Kalau pencapaian nih apa nih Bang? Kira-kira sudah berapa lama sih Abang menjabat? Menjabat terus berprofesi sebagai sebagai ini pengacara sudah berapa lama sih? Kalau diambil sumpah sama pelantikan itu kan tahun 2020. 2020 berarti baru sekitar 4 tahun ya. Ikut sama ya magang di kantor pengacara itulah, mulai dari dosen itu 8 tahun beliau. Ini baru 2 tahun lagi 10 lah. 10 tahun ya. Jadi apa? Udah kebuka gitu ya. Melek gitu. Nah, selama 10 tahun kira-kira pencapaian terbesarnya apa nih, Bang? Ya kalau pencapaian terbesar mau dibilang ya kita ini kan masih posisi merintis sebenarnya. Kalau saya kayak sekarang ini kan baru buka kantor ini baru 2 tahun lah. Kalau kantor kita, kalau siapa tahu teman-teman mau jalan kan di Bumi Sempaja ini. Oh, dekat dari sini. Bumi Sempaja. Kalau pencapaian untuk sekarang ini ya untuk biaya hidup ya mencukupi lah ibaratnya, tapi kalau mungkin yang bilang pencapaian terbesar susah mau disampaikan seperti apa ya. Kenapa tuh? Kasus apa yang berat dan berhasil ditangani? Yang berat? Ya, kasusnya ini terbilang cukup berat tapi alhamdulillah misalkan bisa dilewatin gitu. Apa tuh? Dapat kisi-kisi. Apa tuh Bang? Soalnya nanti kalau kita buka itu rawan itu. Eksplisit aja maksudnya. Ya ada lah pernah saya selama beracara ya. Cuman problemnya itu bukan kita dalam masalah permasalahan hukumnya.
lebih ke baik itu masalah uang, politiknya, relasinya yang dimiliki lawan. Itu sebenarnya. Jadi ada suatu perkara itu di Samarinda objeknya itu. Kebetulan lawan ini baru disita KPK lah kemarin. Ah, mungkin bisa lah digambari, tapi Oke. ini kan Harus lawan korupsi, Pak. Iya. Mau ya? Kasih tahu semua. tapi kan ada dua ini. Mungkin dipilah-pilah lah ya antara dua ini siapa itu. Iya. Itu jadi yang jadi dilema itu pengacara itu kan bertindak untuk kepentingan klien sebenarnya. Cuman ada mungkin pemikiran lawan ini kalau klien ini yang dilumpuhkan kan dia masih bisa ngasih kuasa sama pengacara untuk tetap bertindak kan. Jadi akhirnya dia menyasar ke kita. Jadi pengacaranya yang diserang. Nah, kalau pengacara yang lumpuh otomatis perkara kan tidak jalan gitu. Jangan-jangan ini juga yang ngirimin. Enggak, bukan. Oh, Itu bukan. lagi tuh. Loh, pancing aja, Bos. Kan nanya ya. Profesinya berisiko. Iya, tapi Bahkan- baru denger sih yang ada dikirim-kirimin segala kayak ilmu hitam begitu baru denger sih. Oh, banyak, Ternyata rekan-rekan ada. banyak. Oh, banyak ternyata Banyak yang ya. mengalami. Jangan minta duit lah. Iya, kenapa sih nggak ngirim duit aja gitu kan? Jangan juga sih kalau itu. Suap gitu. Iya, disuapin makan gitu. Beda say, beda. Beda dong. Ada nggak kayak gitu? Nyogok lah ya, nyogok Untuk- gitu. Siapa ini yang ngasih? Abang yang disogok sama pihak lawan. Gitu. Pernah kejadian begini, karena kebetulan kan kalau saya buka gini kan, adalah saya pernah nangani perkara. Orang ini kebetulan klien ini jual bakso aja kerjanya. Oke. Jadi yang jual bakso ini ibu ini ngontrak di rumahnya orang yang termasuk kaya lah ya, di Samarinda. Nah karena mungkin awalnya mungkin hubungannya mereka ini harmonis kan, disuruh sama orang kaya inilah istrinya yang jual bakso ini tuh jalan-jalankan uang. Nah, jalan-jalankan uang ke orang, macet tiba-tiba. Tapi dipaksa orang yang kaya inilah ibu ini untuk mengembalikan uangnya. Padahal kan bukan tanggung jawab dia sebenarnya. Dia cuma menjalankan perintah aja kan awalnya tadi. Jadi pada saat itu dipanggil lah suami istri ini ke rumahnya untuk buat kesepakatan pembayaran seperti apa. Tapi anaknya ada di rumah. Anaknya itu kalau tidak salah itu umur 6 tahun kalau tidak salah. 6 tahun atau 7 tahun ya. Pada saat mereka nego-nego itu di rumah untuk masalah pembayaran ini, ternyata antara suruhannya, tapi menurut informasi ibu ini sama suaminya itu, orang itu suruhannya dari bosnya tadi. Diculik lah anaknya ini dari rumah. Diambil anaknya ini dari rumah. Setelah itu pas mereka pulang, anaknya ini sudah tidak ada di rumah kan. Melaporlah suami istri ini ke polsek waktu itu. Nah, dilapor, diselidiki. Ternyata ada dapat informasi mereka itu anaknya ini sudah belum sih, masih laporan ini, masih dalam pencarian. Pada saat jam-jam subuh, jam-jam 4 lah, 4:30. Pulang anaknya ini diantar orang ke rumah kan, ditanya lah. Ternyata ada orang petani tambak dari Sanga-Sanga sana pulang, dari Sanga-Sanga itu. Pulang dapatnya tengah jalan, tengah hutan itu. Anaknya ini sendiri, nangis-nangis katanya kan jam 4 subuh itu. Diantaranya pulang ke rumah. Nah setelah ditelusuri, tanya anaknya ini ternyata yang buang dia ke sini kenal sama yang anak buahnya ibu itu tadi. Nah kita lapor lah itu sempat ke kepolisian. Nah, pada saat berjalan itu laporan, datang ini. Si orang yang menjemput anak ini tadi? Orang kaya itu. Oh, datang oke. ke kantor, karena udah ada laporan, mungkin mereka tahu kantor kita kan, datang ke kantor. Nyata itu. Negonya itu bukan masalah nego penyelesaian seperti apa. Tapi yang nyata ditawarkan, Pak, bagaimana ini? Bapak tulis aja, ini disorong ini lah. Cek tentunya. Oh, cek kosong gitu ya. Nah, Diisi sorong. sendiri. Astagfirullah. Tulis aja Pak di sini berapapun yang kita minta, asalkan kita mau beralih sama saya gitu. Oh. Kalau kita orang nakal, iya kan kita tulis kan kalau kita mau itu. Cuman kan kembali lagi ke pribadi kita. Pada saat itu mungkin saya masih berpikiran waras lah, ya kan. Jadi saya hanya berpikiran itu, doanya orang kecil ini masih lebih penting daripada itu gitu loh. Pernah saya ditawari begitu, pernah kejadiannya. Terus abang cara menolaknya gimana? Ya kita tolak langsung.
Oh maaf. Kan Oh, gitu. karena kita Maaf, nggak dulu. bahkan setelah yang anehnya kan, setelah kita tolak begitu malah dia nawar, Pak, ada ndak kira-kira rekomendasi kita pengacara di Samarinda ini siapa yang Malah bisa-" disuruh beradu. Itu dia. Malah disuruh beradu ya kan? Kayak mana? Itulah. Nah Bang, kayak gitu tuh kan contoh kasus aja kan barusan ini tadi. Itu kan pasti, dan belum lagi kasus-kasus yang lainnya. Itu pasti kan sedikit banyaknya mempengaruhi stres Abang juga kan. Stres, tekanan, dan yang lain. Nah itu cara menanganinnya gimana tuh Bang? Untuk ya paling apa, kalau masalah stres sih stres aja kalau masalah kerjaan. Cuman ngapain harus diambil pusing begituan gitu loh. Ya kadang kalau masalah sudah suntuk ini pada saat sudah pada tahap pusing lah, ya paling pergi liburan Oh, ke pantai healing. gitu aja. Iya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Karena kalau saya pribadi ya, kalau liburan itu paling hanya melihat pantai aja udah tenang pikiran. Anak pantai berarti. Sambil minum kopi kan enak. Anak pantai gitu kan. Sambil Jangankan sunset. itu ya, kalau saya pribadi pusing lah masalah kerjaan. Ngelihat air aja mengalir udah. Oh. Obatnya itu memang kayaknya air. Oh, primbonnya air ya berarti. Di Sungai Mahakam itu aja kadang saya pernah itu kan, pusing di kantor kerjaan. Ke Sungai Mahakam, di tepian itu lah. Tepian, iya, hanya tepian. melihat sungai itu, udah tenang pikiran itu. Oh, iya. Healingnya murah. Healingnya murah ya Bang ya, nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting kitanya happy, kitanya tenang lagi pikirannya dan lain-lain. Oh itu cara. Kalau ke kantor pasti, karena kan ya kerjaan banyak yang harus diselesaikan. Apalagi orang namanya kasus itu dipercayakan sama kita kan, itu menyangkut nasib orang. Betul. Gitu. Nggak bisa sembarangan juga soalnya Iya. kan. Harus terkait sama pasal-pasal yang berlaku juga kan pasti Bang ya. Iya. Kalau apa yang baru mau nanya nih. Kalau misalkan sebagai pengacara ini, apa sih yang Abang sukain dari profesi pengacara ini? Mungkin ketika menangani kasus, ketika berhasil gitu, itu yang Abang sukain atau ada hal lain? Kalau saya tertariknya di dunia pengacara ini sebenarnya satu, saya tidak terikat sama orang lain. Oke. Masalah waktu, masalah apa, penghasilan pun. Kan kita sesuatu yang freedom lah bahasanya. Kalau kita kayak rekan-rekan yang lain kan, saya paling nggak bisa sebenarnya masalah yang begituan. Masuk jam 8, pulang jam 5. Tapi subuh. Iya, masuknya emang nggak jam 8 pulang jam 5, tapi dia subuh gitu kan. Ya 24 jam tadi. Tapi enaknya kita itu, kita bisa mengatur diri sendiri, bebas. Misalnya kalau kayak saya lah dunia pengacara ini, mau buat misalnya semacam laporan, buat gugatan, tidak harus di kantor, bisa itu kita di kafe, ketemu orang-orang di kafe. Bahkan saya nih, walaupun ada kantor begini, jarang saya tempati di kantor. Malah yang sering ketemu sama orang, bahkan orang-orang sekarang ini juga, kebanyakan mungkin pengusaha-pengusaha itu juga udah lebih enak. Dia tidak ketemunya di kantor, bahkan di kafe-kafe, di lobi-lobi hotel sambil makan, sambil cerita, kan lebih enak. Nah itu dia. Jadi tidak kayak dulu lagi, harus kita di kantor duduk bersama, tidak lagi gitu. Jadi konsepnya konsepnya work from everywhere ya. Dimanapun bisa. Itu enaknya dunia pengacara itu di situ. Bebas kita, masalah penghasilan pun kita bisa menentukan. Kan gitu ya. Makanya teman kami memilih pasangan. Wow, kemana tadi dia? Coba mana tadi orangnya kok keluar? Tahu mau ada omongin kayak ini.
ya. Aduh, Nah itu kan kalau yang abang sukain ya. Kalau nggak sukanya nih, kira-kira ada nggak? kalau mau kita bilang tidak suka, ya nggak bisa juga karena ini dunia kita kan. Mau nggak mau harus dijalanin Iya, ya. sebenarnya yang paling ada aja mungkin dalam hati itu kayak semacam jenuh kan. Apalagi misalnya kayak kita lagi enak tidur lah misalnya. Tiba-tiba dan masuk telepon kan harus berangkat mempersiapkan diri. Itu sebenarnya jenuh, tapi kalau kita pikir-pikir, kalau tidak kita datang, ini rezeki yang mau kita datangi ini kan itu ibaratnya gitu. Itu sudah profesi kita di sana. Jadi mau enggak mau ya harus dijalani semua. Harus di kalau ke bawah mimpi iya. Oh ada ya. Karena kan namanya kita berperkara itu kan. Jangankan itu setiap jalan aja kita kadang nyetir begitu. Perkara itu selalu di kepala itu berpikir-pikir. Karena apa? Nggak bisa lepas itu memang dari ya mungkin gara-gara itu terbawa juga sampai tidurlah apa. Itu dia. Ngigau ya. Sampai ngigau ya. Iya. Nah kalau misalkan cara Bang Andre untuk membangun hubungan baik dengan klien tuh gimana Bang? Ada tips and tricksnya gitu nggak? Mana yang mau dibilangnya? Gimana coba? Kan mostly pasti klien itu terbuka. iya, tidak ada yang ditutup-tutupin. Nah kebetulan gitu. saya orangnya kalau bertemu setiap sama orang, saya selalu misalnya biar orang yang pertama datang lah. Saya selalu membawa itu waktu membahas kasus pun jangan sampai kita itu tegang, bawa dalam hal-hal humor apa ketawa-ketawa gitu loh. Yang paling utama itu dalam pengacara itu sebenarnya jangan munafik orangnya. Baik itu kan ada kadang seolah-olah supaya kita ini dilihat seperti pengacara profesional misalnya kan. Kita menutupi sesuatu misalnya dalam diri, padahal kalau pengalaman saya orang-orang yang selama ini saya temui hal-hal begitu malah tidak suka. Justru yang belak-belakan lah misalnya apa yang kita bicarakan malah lebih suka orang-orangnya. Itu yang selama ini yang saya temui bahkan dari beberapa klien itu yang sama saya itu begitu. Kebanyakan begitu dia. Jadi bahkan klien-klien pun sekarang ini malah teman. Jadi teman akhirnya jadi gitu. teman ya. Walaupun sudah nggak berkasus lagi ya. Ya karena kan klien ini kadang gitu ya. bukan hanya kasus, kadang kan ada karena kebetulan dia ada usahanya, bahkan itu kontrak-kontraknya juga jadi kita yang buat, masalah kontraknya dengan pihak ketiga, perjanjian-perjanjiannya kan jadi kita akhirnya yang konsep jadinya gitu. Nah, bukan hanya permasalahan. Jadi dunia pengacara itu pun bukan hanya ketika ada kasus baru jalan, enggak. Kan banyak itu kadang sebagai konsultan pengacara gitu ya. Ya, pengacara perusahaan internal yang kadang digaji per bulan misalnya dia. Ya tapi dia harus menangani misalnya dalam kontrak-kontrak pun dia harus melaksanakan itu gitu. Biar hukumnya kuat kontraknya. Ya, banyak perusahaan yang melakukan itu. Sebelum dia melakukan kerjasama dengan pihak lain misalnya, disuruh dulu pengacaranya menelaah seperti apa risiko-risikonya. Nah itu dia. Cuan. Ada kan kayak Otman tuh bilangnya ada kayak pro bono pro deo yang kasus-kasus yang free itu gimana sih? Tuh gimana Bang? Ya kalau masalah pro bono pro deo ya, sebenarnya kalau kita pun pengacara ini, satu ada juga semacam tanggung jawab dan kewajiban itu membela orang tanpa harus bayar itu. Itu kan perintah undang-undang juga bagi pengacara itu. Jadi saya pun ada beberapa itu nangani ya tidak dibayar memang. Karena ya siapa misalnya karena tidak semua orang yang kena perkara ini orang yang berduit misalnya. Banyak juga orang yang tidak mampu padahal posisinya misalnya benar ya harus kita bela. Bahkan kalau di dalam pidana ya di dalam KUHP itu kan orang yang ancamannya 5 tahun ke atas itu kan wajib sifatnya didampingi pengacara itu. Makanya tidak jarang itu di pengadilan orang-orang yang tidak punya pengacara ya melalui penetapan hakim misalnya ada pengacara kayak LBH itu yang bahkan kerjasama dengan pengadilan-pengadilan itu harus didampingi dia. Karena kalau tidak didampingi kan hak dari tersangka atau terdakwa itu tidak terpenuhi secara hukum gitu. Itu dia. Nah. Mas, mana pengacara? Ya sih. Asal panggil aja yang penting ada gitu ya. Banyak yang begitu kadang gitu. Banyak. Okay. Karena kan di pengadilan itu kadang kan kita duduk lah misalnya.
Padahal sebenarnya di setiap pengadilan mungkin sudah ada itu Menyediakan gitu lembaga ya. bantuan hukum yang sudah bekerja sama. Cuman kan kadang mereka ini tidak setiap waktu ada di tempat. Karena kebetulan mungkin majelis ini melihat ada pengacara dan ditanya terdakwanya belum ada pengacara, ya minta bantuan. Tapi bukan memaksa. Tetap ya namanya pengacara itu tadi mungkin karena melekat perintah undang-undang itu dia harus siap juga. Yang mau tidak mau harus mendampingi juga gitu. Tapi emang pernah di posisi seperti itu? Kalau dalam pengadilan belum. Belum ya. Belum memang, tapi membela apa gitu kasus tiba-tiba gitu ya. Siapa tahu kan. Kalau panutan ada nggak sih Bang? Panutan dalam dunia hukum ya mungkin berprofesi sebagai pengacara juga gitu. Di Indonesia maupun di luar negeri kalau ada silakan. Kalau saya sih di Indonesia ini dulu yang jadi ya patokannya itu ke Anton Buyung Nasution sebenarnya. Nah, itu yang lebih apa. Tapi kalau di Samarinda ini yang punya integritas itu menurut saya itu karena sudah sebagai kayak orang tua. Ya dosen saya yang tadi, Dr. Tungguru Pusunggu itu kalau pengacara-pengacara yang baru pun mau cari ilmu misalnya sama beliau. Kalau masalah ilmu tidak, pasti dididik. Ya supaya bisa menjadi pengacara yang siap untuk setelah keluar pun dari kantornya dia sudah yakin misalnya orang itu sudah siap sudah. Karena dia betul-betul mendidik memang orangnya. Ya. Kalau misalkan kasus-kasus yang sering Abang tanganin nih mostly seperti apa sih kasusnya? Maksudnya itu seperti gimana ya? Kebanyakan kasus yang sering Abang tanganin ini kasus-kasus seperti apa? Atau mungkin memang bervariasi gitu? Nggak selalu kasus yang sama? Macam-macam sih sebenarnya. Macam-macam ya? Nggak ada yang sama gitu? Nggak ada? Masalah narkoba pun ada, korupsi pun ada. Kalau di dalam perdata itu masalah pertanahan yang paling sering. Apalagi di wilayah Kaltim ini, konflik pertanahan itu luar biasa. Luar biasa memang. Bahkan yang orang kalau berpikiran apalagi sekarang ini pemerintah menggalakkan yang namanya sertifikat melalui program PTSL itu. Hal-hal yang sertifikat begitu pun masih bisa batal. Padahal sebenarnya kalau dalam undang-undang pokok agraria itu kan sertifikat itu merupakan bukti yang paling kuat sebenarnya. Tapi kalau dalam perkara dia tetap melihat dalam proses misalnya asal usul masalah penguasaan tanah. Banyak juga saya ada perkara itu dulu sertifikat itu bahkan dibatalkan dengan hanya surat segel. Yang membatalkan ini harus melalui proses hukum memang pengadilan. Ibaratnya ada perintah dari pengadilan itu nanti menyatakan bahwa sertifikat itu tidak sah gitu. Karena itu tadi misalnya kita punya tanah biarpun punya sertifikat kita tidak kuasai, tidak kita rawat, secara hukum itu bisa hilang haknya. Haknya itu bisa hilang. Walaupun tadi ada undang-undang pokok agraria menyatakan sertifikat sebagai bukti yang paling kuat itu. Tapi kembali lagi misalnya riwayat kepemilikannya seperti apa, penguasaannya seperti apa, dirawat secara terus-menerus atau tidak. Nah, makanya ada di undang-undang itu masalah tanah terlantar jadinya kan. Nah, itu dia. Tapi ada orang lain bahkan yang misalnya menguasai tanah 20 atau sampai 30 tahun tanpa surat pun bisa dia memiliki. Mengklaim gitu. Wow. Karena dia mengerjakan secara terus-menerus dan itu dilindungi hukum dia sifatnya. Walaupun posisi tanah ini adalah punya orang. Kalau dia mengetahui mungkin tidak bisa, tapi kalau misalnya dia tanahnya itu kosong misalnya, ada orang mengerjakan dan dia udah selama kurun waktu 20 sampai 30 tahun itu misalnya. Dia melalui proses hukum itu bisa sebagai pemilik. Sama mestinya kalau misalnya kita punya sertifikat 5 tahun aja kita tidak menguasai bisa jadi tanah terlantar kan sifatnya. Dibiarkan tumbuh-tumbuhan gitu. terlantar gitu loh pokoknya. Nah berarti Bang kalau misalkan ada tanah di pinggir jalan gitu ya, terus nggak tahu punya siapa, nggak ada pelang, nggak ada apa, pokoknya kosong aja gitu kan, terus dibangun sama orang lain. Selama berpuluh-puluh tahun misalkan dia, dan selama itu pun nggak pernah ada petugas yang datang juga atau gimana gitu. Nah itu akhirnya bisa diklaim sebagai tanahnya dia. Kalau secara hukum kan undang-undang perdata itu 30 tahun berturut-turut dikuasai atau dipelihara dengan etikat baik misalnya. Tanpa alas hak pun dia
dilindungi sebagai pemilik. Oke. Itu bunyinya. Cuman kan itu tadi harus melalui proses hukum misalnya, atau ada orang lain tiba-tiba mengklaim misalnya setelah 30 tahun dia ada tiba-tiba orang membuat Ini surat. tanah saya nih gitu. Ya, supaya dia bisa mempertahankan haknya, ya melalui proses hukum misalnya. Tapi kan itu kembali lagi masalah pembuktian. Kuat tidak dia membuktikan masalah proses kepemilikannya itu. Gitu. Tapi kalau misalkan si yang menempati ini tadi, tanah terlantar ini tadi ingin mengklaim bisa berarti ya? Mengklaim tiba-tiba begitu Iya, aja. bisa nggak sih kayak gitu? Kalau di dalam kota aku rasa tidak mungkin. Nggak mungkin ya, karena sudah Tapi ada pemiliknya semua ya. ya. Tapi ada kan di dalam undang-undang pokok agraria itu juga berbicara hak membuka tanah negara itu kan ada. Misalnya kita pergi ke dalam daerah-daerah tanah lah misalnya. Ada tanah mau kita kerjakan, boleh-boleh aja. Karena undang-undang kan warga negara itu berhak untuk membuka tanah. Atau membuka hutan sifatnya. Iya. Gitu. Bisa aja. Ini pertanyaan. Ada pengalaman Pertanyaan apa? tanahnya kencang banget. Enggak, tanya aja. Soalnya kan Oh, di Indonesia betul begitulah. tanah Banyak. Tapi itu tadi kembali yang saya sampaikan tadi, yang ada masalah apa itu yang ditangkap KPK itu. Kalau bagi kami itu sekarang itu menyebut orang sebagai mafia tanah itu sesuatu yang agak ngeri. Karena kita kan bersurat secara resmi sebenarnya membuat surat sebagai mafia tanah. Padahal kan itu pun ada dasar hukumnya. Menteri Agraria pun kalau ada masalah mafia tanah silahkan laporkan, ya kan? Kita laporkan lah ya begitu-gituan. Tapi apa? Malah dipidanakan kita karena menyebut mafia tanah itu. Jadi harus ekstra hati-hati. Hati-hati itu dia. Ya. Dan kita itu kadang harus melihat juga orang seperti apa gitu, lawan ini seperti apa. Bekengannya gimana? Ya. Karena kadang bukannya kita mengajak orang yang pesimis ya. Karena masalah itu pun saya juga dulu itu sempat pesimis mau melanjutkan di profesi pengacara itu. Karena kadang itu politik dan uang dan relasi itu berlari itu lebih kencang daripada hukum itu sendiri. Ya itu sih. Quotes nih ya kan. Itu dia. Karena kadang kalau kita lawan kita ini misalnya punya kekuasaan, punya wewenang, punya duit apalagi, punya relasi. Kita hanya punya hukum. Ya. Itu sebaratnya kita itu hanya ngomong sama tembok ini. Aduh. Kita ngomong tapi tidak ada yang mendengar gitu. Jadi ada pertanyaan jadi. Apa tuh? Saya sampai memandang sistem hukum di Indonesia sekarang seperti apa? Iya. Kalau seberapa rusaknya tuh? Kalau agak serba kusir lah. Ya, seperti apa? Enggak, misalkan udah cukup aja kah seperti ini atau mungkin ada yang harus dirubah begitu. Kalau saya sendiri sih kalau pembenahan masih perlu banyak, bahkan banyak. Karena dulu saya ambil lah 10 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir ini yang saya alami agak lebih sulit dibandingkan 5 tahun belakangnya lagi. Misalnya dulu kita itu menemui orang pun misalnya kayak begini lah. Ada kita mau ketemu sama penegak-penegak hukum, mereka itu masih agak membatasi diri, ada ketakutan-ketakutan. Bahkan kalau kita berkaca dulu, siapa itu yang pendiri Rumah Pancasila itu, yang ditangkap Jakarta itu, yang orang apa itu namanya itu, kan dia berbicara itu masalah, bahkan kita yang ditawari katanya. Nah itu yang terjadi fenomenanya sekarang begitu. Kalau dulu kita mau menemui, mereka itu membatasi diri. Karena masih takut dengan hal-hal yang lain kan. Tapi fenomena yang dibilang pendiri Rumah Pancasila itu banyak terjadi di lapangan. Bahkan malah kita yang dikejar. Ini bagaimana gitu. Oknum, lagi-lagi oknum ya. Aturan itu sudah bagus dulu ya. Iya. Pelaksananya betul, pelakunya ya. Melihat kesempatan dalam kesempitan, disikat aja terus pokoknya. Gitu. Bang, kenapa sih yang kebanyakan yang berprofesi sebagai pengacara kebanyakannya orang Batak gitu ya? Mereka terkenal gitu kali TV-TV yang sering muncul tuh orang-orang Batak gitu. Oh, iya kalau orang Jawa monggo gitu ya, silakan. Kalau orang Batak kan horas gitu. Kencang suaranya gitu kan. Kenapa tuh, Bang? Ada keharusan kah mungkin? Iya, Hotman Paris. Kenapa, Bang? Coba, Bang.
Iya, Batak ya, Batak, Batak, Batak Batak. kan. Susah itu sebenarnya jawabnya gimana ya. Tapi mungkin kebetulan ya, karena kebetulan aja di mana-mana memang rata-rata itu karena kebetulan yang kita temui Batak memang. Iya. Kalau kita dibilangi masalah suara keras, tapi saya rasa ya menurut pendapat saya pribadi, karena dulu kalau kita datang ke kampungnya orang Batak di dekat Danau Toba sana itu, rumah-rumah itu bukan kayak rumah dekat-dekatan begini, bahkan kalau di kota kan berdempetan kan. Kalau kita itu bahkan ada yang jarak 20 meter, 30 meter. Jadi kita itu bahkan bermain sama teman-teman kan ke lapangan lah misalnya. Jadi orang tua itu dari rumah manggil sejauh itu, bayangkan dipanggilnya kan. Saya terbiasa teriak-teriak gitu. Itu asal mulanya kenapa suara orang Batak kencang-kencang Karena udah ya. terbiasa memang. Satu, kalau kita mungkin dalam hampir apa ya mau dibilangnya, dalam dunia hukum itu misalnya, hampir sama kita berbicara itu dalam hal adat orang Batak itu, baik itu dalam pernikahan, hal-hal kecil pun acara-acara di keluarga itu, kita itu anak-anak itu dibiasakan untuk berbicara. Itu wajib. Misalnya jangankan itu, hal yang paling kecil misalnya kita itu malam tahun baru lah, pergantian tahun ke tahun baru, malam 31 Desember itu kita buat acara itu. Semua itu dari orang tua sampai anak yang paling kecil itu berbicara. Disuruh berbicara memang. Jadi kita itu memang dari kecil udah dilatih untuk bicara itu seperti apa. Sejak 2 bulan bicara. Ya. Enggak juga dong, umur 2 bulan coy. Haji sudah ada kok. Oh iya. Lagi rame banget ya. Sampai ke DPR loh itu dibawa. 2 bulan. Ya Allah, sering nonton TikTok berarti ya. Memang bisa sih, kalau di Jawa kan orang tua bicara kan bicara. Atau mungkin lebih bebas. Iya. Lebih kritis, Nah. kita lebih vokal juga gitu. Karena dibiasakan memang itu. Oke, kebebasan berbicara gitu ya. Oke, Bang. Bang, kalau misalkan Abang dikasih satu kesempatan untuk merubah hal apa aja nih dalam dunia hukum, peraturannya kah, misalkan undang-undangnya kah, atau apapun itu, apa kira-kira yang mau Abang ubah? Kalau saya pribadi, Iya. sebenarnya yang paling utama itu adalah penegaknya sebenarnya, orangnya. Aturannya itu bisa aja seperti kalau dibilang Prof Mahfud dulu itu, walaupun aturan kurang bagus, tetapi penegaknya itu bagus, pasti mencerminkan keadilan juga dan kepastian hukum itu. Tapi sebagus apapun aturan, kalau penegaknya tidak bagus, mau gimana? Karena kan aturan ini bisa berjalan kalau kita sebagai orang-orang ini menjalankan. Iya. Itu yang paling utama sebenarnya. Kalau aturan gampang ya itu tinggal dirubah. Kan tidak jarang seperti yang baru-baru ini, yang lagi heboh, batas usia capres juga kan. Iya. Itu aturan, tapi kita pelaksana ini bagaimana? Itu dia. Tapi menurut Abang setuju nggak soal itu? Apa? Soal itu tadi? Saya setuju aja. Oh, setuju aja gitu ya. Karena saya berpikiran begini ya. Apalagi hakim ya terlepas dari pendapat hukum. Namanya orang hukum ini kan 2 orang hukum bisa 5 pandangan. 2 orang aja loh orangnya, Iya, tapi bisa 5 pandangan. Taruhlah ketua MK dihukum misalnya melanggar etik. Karena misalnya salah satu yang diambil itu kan di luar yang lain-lain. Karena ada hubungan keluarga tuh. Iya kan? Karena dia pamannya cawapres. Kan? Tetapi bagi saya itu kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan peradilan pada umumnya itu beda. Kalau kita peradilan umum misalnya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung itu, perkara yang di sana itu baik pidana, itu kan murni untuk kita. Ya kan? Perdata pun misalnya kita itu menggugat masalah hak kepemilikan sesuatu hal. Keluar putusan, itu kan untuk pribadi kita keputusannya. Tetapi kalau di MK misalnya, biarpun misalnya bapak saya ketua MK, itu kan norma yang kita mau tentukan kan. Jadi misalnya keluar pun putusan MK yang nomor berapa itu, saya pun bisa menggunakan itu. Masnya bisa menggunakan, mbaknya bisa menggunakan. Bukan hanya yang kemarin bisa menggunakan itu. Itu loh.
Kalau bagi saya, pandangan saya, dan itu kan prosedur hukum, boleh aja semua orang menguji. Kenapa dia tidak boleh? Atau misalnya ketua MK yang karena hubungan keluarga dia tidak boleh mengadili, kenapa memangnya? Karena itu tadi berangkatnya itu dari normanya, norma hukum yang mau kita ubah, gitu loh. Cuman mungkin saya tidak masuk ke ranah kewenangannya untuk mengubah, karena ada masalahnya itu harus DPR lah katanya melakukan. Saya tidak masuk ke sana karena itu kan murni pertimbangan hakim lah, itu seperti apa. Jadi abang setuju aja sebenarnya. Kalau masalah untuk kalau dia memeriksa, setuju aja. Itu dia. Bang, ada nggak sih organisasi atau komunitas yang terkait hukum nih yang bermanfaat untuk bagi apa sih, pekerja-pekerja yang berprofesi sebagai advokat juga misalkan gitu, yang di Samarinda deh, ada nggak kira-kira? Maksudnya Organisasi atau komunitas ya, komunitas untuk pengacara untuk menjadi gitu. pengacara misalnya. Kayak di Jakarta Kopi Joni kan Bang. Oh, iya. Itu Hotman ya? Bang Hotman ya? Kopi Joni. Siapa tahu di sini ada juga Kopi Jono gitu. Masyarakat yang ada organ ke pengacara mahal itu. Gitu Bang. Oh. Ada nggak? Ada tempat nongkrongnya deh, tempat nongkrong para pengacara gitu. Kalau untuk ranah itu di Samarinda atau Kaltim lah, merasa masih minim. Tapi di Balikpapan itu sudah ada juga dibuka sama Hotman Paris, itu Kopi Joni juga. Oke. Di Balikpapan ada. Cuman nggak tahu saya itu layak seperti yang di Jakarta kah? Atau yang di Balikpapannya seperti apa, kita belum pernah lihat juga. Kopi Andre. Apa? Oh, beliau. Iya, Kopi Andre gitu, Bang Andre gitu, Horas. Baru tagline-nya gitu kan, ada Horas bah gitu. Siapa tahu kan Bang, terinspirasi dari Tapi Hotman. polanya kita, apalagi sekarang ini kalau berkembang kayak di masyarakat tuh, ada yang namanya itu no viral no justice itu kan. Saya sebenarnya ada kekecewaan satu, kalau di Jakarta karena lingkup besar, saya bukannya mau gimana ya. Kalau kita lakukan upaya yang begitu misalnya langsung up ke media-media, antusiasme masyarakat kita di Kalimantan Timur ini dengan yang Jakarta itu masih kalah jauh. Tidak bisa. Kalau di kepedulian kayak di Jakarta, sesuatu perkara lah misalnya Jakarta itu udah berkembang, cepat kan menanggapi. Kalau kita ini masih, baik itu ditaruh di media-media manapun, masih belum ada respon yang positif dari masyarakat itu untuk seperti apa gitu. Ya masih memikirkan diri masing-masing, nggak tahu juga. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Sebenarnya pengacara itu membela yang benar atau membela yang bayar? Ayo, ayo gimana tuh? Sebelum kita closing nih, kita dengar dulu dari Bang Andre nih. Ya, kalau dunia pengacara ini latar belakangnya sebenarnya kalau dilihat dari belakang itu kan sebagai dulu lahirnya orang kan misalnya hanya sebagai penyimbang aja supaya memperjuangkan hak-hak orang sebenarnya, latar belakangnya lahirnya pengacara itu. Tapi kalau kita berbicara sekarang ini masalah bayar atau yang salah, perintah undang-undang itu juga sebenarnya yang melekat bagi advokat itu, dia harus melakukan profesinya, mau itu dia salah, mau dia benar. Tetapi kan bahkan pengacara itu salah juga apabila dia menolak. Misalnya orang butuh bantuan hukum, kita menolak, salah juga, kita disalahkan juga gitu lah. Ya kalau mungkin sehingga terbentuk mungkin pola pikir masyarakat yang begitu-begitu, karena banyak juga saya pun kalau boleh sedikit berbicara ini ya, saya bukan menjelekkan yang lain, saya juga bukan menyatakan saya ini benar, sudah sebagai gitu, pengacara yang benar. Tapi ada saya temui begini, dia mungkin dulu ketemulah sama oknum pengacara yang lain kan, sudah bayar sekian-sekian, keluar semua uang, ada bukti-buktinya itu dikasihnya ada. Tetapi jalan pun itu perkara tidak jalan. Ada yang begitu memang, akhirnya setelah habis dia semua datang sama kita. Akhirnya kan dia sudah tidak punya kekuatan apa lagi, apa-apa lagi, sudah habis.
Makanya mungkin salah satunya yang mempengaruhi hal-hal begitu. Jadi terbentuk di pola pikir masyarakat itu kalau membela yang salah misalnya. Taruhlah kalau masalah berbicara salah, yang paling sering ini persepsi masyarakat itu masalah pidana misalnya itu. Masalah orang membunuh. Ya kembali lagi yang tadi itu, dalam hukum acara pidana, dia kan harus mendapatkan hak untuk didampingi. Dampingi penasihat hukum dia. Masyarakat banyak nggak tahu sih. Iya, untuk Iya, memenuhi hal-hal haknya aja sebenarnya ya. Pemenuhan hak sebenarnya itu. Tetapi tidak jarang juga orang melakukan hal-hal yang bahkan tidak benar, menghalalkan segala cara supaya bagaimana. Apalagi misalnya itu tadi faktor U lah, faktor kekuasaan lah. Faktor U ini faktor umur apa? Faktor uang. Faktor D. Undangan. Di duit. Lain ditransfer, Pak. Tapi memang banyak juga gini ya, dalam hal-hal ya kita sebagai manusia lah, Iya. mungkin juga ada beberapa kejadian yang namanya orang ada dibayar misalnya, porsi dia atau upaya dia untuk melakukan upaya terhadap orang yang bayar sama yang berbeda perlakuan antara orang yang bayar dan tidak bayar. Tetapi secara hukumnya kalau kita berbicara hukum seharusnya sama. Kalau berbicara hukumnya. Tapi itu tadi kembali kepada manusianya kan seperti apa. Pelakunya ya. Oknum. Jadi kalau pelakunya, masalah gitu. benar salah semuanya harus sama memang. Dia dan undang-undang menjamin dia harus mendapat perlakuan yang sama. Didampingi mau pengacara mau tidak dampingi pengacara harus sama perlakuannya. Dan bukan berarti misalnya karena kita duduk bersama pembunuh langsung dicap ini membela pembunuh ini gitu kan. Enggak, padahal posisinya pengacara cuman sebagai memenuhi haknya sih orang itu dia. terduga ini tadi gitu, biar masyarakat tahu di rumah. Iya. Gitu. Masyarakat. Masyarakat. Ada lagi kalau nggak kita closing nih? Sudah. Belum. Iya ya, nggak kerasa Masa? ya. Terasa. Padahal ngomongin soal kriminal nih. Enggak. Ngomongin kasus hukum nih ya kan. Oke Bang Andra, thank you sudah hadir hari ini di studio Podcast Too Much. Menyempatkan waktunya, thank you Bang ya. Iya, Semoga pasti. kita bisa ketemu lagi dengan kesempatan dan apa yang kita bahas hari ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah dan dimanapun kalian berada tentunya. Thank you banget teman-teman juga sudah menyaksikan Podcast Too Much. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.